Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez akhirnya sukses jinakan Desmosedici GP25, catat waktu tercepat kedua di tes Sepang. Marc Marquez akhirnya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP25 setelah menjalani sesi tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Dalam sesi pengujian pertama, pembalap berjuluk Baby Alien itu langsung tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Tes pramusim MotoGP 2025 menjadi ajang penting bagi Marquez untuk menyesuaikan diri dengan motor pabrikan Ducati setelah musim sebelumnya mengendarai Desmosedici GP23 bersama Gresini Racing. Kini, dengan motor spesifikasi terbaru dari Ducati Lenovo Team, Marquez membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan dalam perburuan gelar musim ini. Pada sesi tes pramusim pertama di Sepang, Marc Marquez berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik, menempatkannya di posisi kedua tercepat dalam daftar pembalap. Ia hanya terpaut 0,051 detik dari Fabio Quartararo, yang berhasil menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,555 detik. Tiga besar ditutup oleh adik kandung Marquez, yaitu Alex Marquez dari Gresini Racing, yang mencatatkan waktu 1 menit 57,738 detik. Sementara itu, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, melengkapi 5 besar pembalap tercepat. Setelah menyelesaikan sesi pengujian, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat puas dengan performa Desmosedici GP25. Meski baru pertama kali menjalani sesi resmi dengan motor ini, ia mengaku sudah mulai memahami karakteristiknya dan melihat potensi besar yang dimiliki motor Ducati terbaru tersebut. Saya merasa jauh lebih baik dibandingkan dengan awal pengujian. Motor ini memang memiliki tenaga yang luar biasa, tetapi saya semakin terbiasa dengannya. Ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tetapi secara keseluruhan, saya sangat puas dengan performa hari ini, ujar Marquez. Marquez juga menambahkan bahwa Desmosedici GP25 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan motor sebelumnya, terutama dalam hal kestabilan saat memasuki tikungan dan akselerasi keluar tikungan. GP25 memiliki keseimbangan yang sangat baik, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Saya harus terus beradaptasi dengan gaya balap saya, tetapi ini adalah langkah yang sangat positif, tambahnya. Hasil tes Sepang ini menunjukkan bahwa Fabio Quartararo dan Yamaha telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Setelah beberapa tahun mengalami kesulitan dengan performa motor YZR M1, Quartararo akhirnya kembali kompetitif dan bahkan mampu mengungguli Marquez dalam sesi pengujian pertama. Marquez sendiri mengakui bahwa Quartararo akan menjadi salah satu rival terberatnya musim ini. Fabio tampil sangat cepat hari ini, dan itu membuktikan bahwa Yamaha telah bekerja keras untuk meningkatkan performa mereka. Saya rasa persaingan tahun ini akan sangat ketat, dan itu bagus untuk kejuaraan, kata Marquez. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyampaikan kepuasannya terhadap hasil yang diperoleh Marquez dalam sesi tes pertama ini. Ia menyebut bahwa adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP25 berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Marc telah menunjukkan betapa cepatnya ia bisa beradaptasi dengan motor baru. Ini baru sesi pertama, tetapi hasilnya sudah sangat menjanjikan. Kami optimis bahwa dia akan semakin cepat dalam sesi-sesi berikutnya, ujar Tardozzi. Meski sudah menunjukkan performa luar biasa dalam sesi pertama, Marquez menegaskan bahwa dirinya masih memiliki target lebih tinggi dalam sesi-sesi tes berikutnya. Saya belum sepenuhnya puas. Saya ingin terus meningkatkan kecepatan dan mencoba beberapa setelan baru. Target saya jelas, saya ingin menjadi yang tercepat, tegasnya. Tes pramusim MotoGP 2025 masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan di Sepang.
Dengan hasil yang semakin menjanjikan, Marc Marquez semakin percaya diri untuk menatap musim baru bersama Ducati Lenovo Team dan kembali ke jalur juara dunia. MotoGP 2025 baru dimulai, tetapi Marc Marquez sudah memberikan peringatan kepada para rivalnya, ia siap bertarung untuk gelar juara dunia ke-9. KTM bangkrut karena tak bisa rekrut Marc Marquez, Pit Beirer kecam keputusan Marquez. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia MotoGP setelah KTM mengumumkan kebangkrutan mereka. Salah satu penyebab yang disebut-sebut memperparah situasi finansial tim Austria ini adalah kegagalan mereka merekrut Marc Marquez, yang justru memilih bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Bos KTM, Pit Beirer, secara terbuka mengkritik keputusan Marquez dan menyatakan bahwa langkah pembalap Spanyol itu menjadi pukulan telak bagi masa depan timnya. Pada akhir musim 2023, KTM berusaha keras untuk merekrut Marc Marquez, pembalap yang sudah mengukir nama besar sebagai salah satu legenda MotoGP. Pit Beirer, direktur olahraga KTM, bahkan melakukan pendekatan intensif dengan tawaran besar yang dirancang untuk menarik minat Marquez. Namun, pembalap berjulukan The End of Cervera, G itu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih bergabung dengan Gresini Racing sebagai langkah sementara sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Ducati Lenovo. Langkah Marquez ini memicu banyak pertanyaan. Mengapa seorang pembalap dengan reputasi sebesar itu menolak tawaran dari tim yang sedang naik daun seperti KTM? Jawabannya kini semakin jelas. Marquez sudah melihat masalah finansial yang mengintai KTM, dan ia memutuskan untuk mencari stabilitas di tim lain yang lebih mapan secara ekonomi. Dalam sebuah wawancara usai pengumuman kebangkrutan KTM, Pit Beirer tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, keputusan Marquez untuk menolak KTM adalah salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan tim tersebut. Kami sudah memberikan segala yang kami bisa untuk menarik Marquez, tetapi dia memilih untuk pergi ke Ducati. Itu adalah keputusan yang egois dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tim kami, ujar Beirer dengan nada emosional. Kami tahu bahwa dengan Marquez, kami bisa bersaing di level tertinggi. Tapi tanpa dia, situasi menjadi jauh lebih sulit. Beirer juga menambahkan bahwa KTM sebenarnya memiliki potensi besar untuk tetap kompetitif di MotoGP. Namun, kegagalan merekrut pembalap kaliber Marquez membuat tim kehilangan arah dan kepercayaan dari sponsor besar yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan mereka. Kebangkrutan KTM telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia MotoGP. Selain menghilangnya salah satu tim kompetitif dari grid, banyak pembalap dan staf teknis KTM yang kini kehilangan pekerjaan. Situasi ini juga memengaruhi struktur kompetisi, dengan beberapa tim lain berjuang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan KTM. Di sisi lain, langkah Marc Marquez menuju Ducati Lenovo semakin mempertegas posisinya sebagai pembalap dengan visi karir yang tajam. Setelah musim singkat yang sukses bersama Gresini Racing, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang memiliki rekam jejak solid dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi Marquez dengan motor Desmos Edici diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan dominan di MotoGP 2025. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati Lenovo telah menuai banyak pujian dari para pengamat MotoGP. Tim pabrikan Italia itu menawarkan stabilitas finansial dan motor yang terbukti kompetitif, sesuatu yang tidak dimiliki KTM dalam beberapa tahun terakhir. Marquez pun menyatakan bahwa keputusannya ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap situasi setiap tim. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan bergabung ke tim yang tidak stabil. Ducati adalah pilihan terbaik bagi saya untuk terus bersaing di level tertinggi, kata Marquez. Saya menghormati KTM, tetapi pada akhirnya, saya harus memikirkan masa depan karir saya. Kebangkrutan KTM menjadi pelajaran pahit bagi dunia MotoGP tentang pentingnya manajemen finansial dan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Marc Marquez sekali lagi membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga seorang profesional yang memiliki visi jangka panjang. Dengan Ducati Lenovo, Marquez kini bersiap untuk kembali mendominasi MotoGP,
Sementara KTM harus menerima kenyataan pahit akibat kegagalan mereka merekrut sang bintang. Michele Pirro soroti keistimewaan Marc Marquez pada Ducati Desmosedici GP25. Test rider Ducati, Michele Pirro, telah menjadi salah satu sosok kunci dalam memahami karakteristik motor Desmosedici GP selama beberapa tahun terakhir. Dengan akses eksklusif ke data performa para pembalap Ducati, Pirro telah mengembangkan pemahaman mendalam tentang keunggulan dan kelemahan mereka. Namun, dari semua hal yang dia amati, ada satu hal yang paling mengejutkannya, kemampuan Marc Marquez yang luar biasa dalam menikung ke arah kiri. Pirro mengakui bahwa Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati, masih memiliki beberapa kekurangan dibandingkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Hal ini wajar mengingat Bagnaia dan Martin telah lebih lama mengendarai Ducati dan memahami seluk-beluk motor tersebut. Aku punya akses ke semua data pembalap Ducati. Aku bukan insinyur, tapi setelah bertahun-tahun aku telah mempelajari cara membaca data, ujar Pirro. Pirro menjelaskan bahwa Pecco Bagnaia memiliki keunggulan dalam pengereman, sementara Jorge Martin telah menunjukkan perkembangan pesat di aspek tersebut setelah mempelajari gaya Bagnaia. Titik kuat Pecco selalu dalam pengereman. Martin melangkah lebih baik dalam hal itu tahun ini. Ia mempelajari Pecco dan berkembang banyak. Sekarang mereka serupa, jelasnya. Namun, kelebihan Marquez terletak pada tikungan ke kiri, di mana ia mampu melaju dengan sangat kencang dan alami, terutama di tikungan cepat tanpa pengereman. Menurut Pirro, kemampuan luar biasa ini membedakan Marquez dari pembalap Ducati lainnya. Pengereman Marc luar biasa, terutama yang ke arah kiri. Ia sangat kencang, ungkap Pirro. Di tikungan ke kiri yang tak harus mengerem, ia juga sangat kencang. Luar biasanya adalah perbedaan besar antara tikungan ke kanan dan ke kiri. Namun, Pirro juga menyoroti kelemahan Marquez dalam menikung ke arah kanan. Ia mengakui bahwa aspek ini menjadi tantangan besar bagi Marquez, dan meskipun sang pembalap bekerja keras untuk meningkatkan performa di tikungan kanan, ada batasan fisik yang tidak dapat diatasi dengan mudah. Ia harus bekerja lebih keras untuk menikung ke kanan, tapi kadang tubuh tidak bisa membantu, tambah Pirro. Musim 2025 akan menjadi tahun yang menarik, tegasnya. Kemampuan Marquez dalam menikung ke kiri sebenarnya bukanlah hal baru bagi penggemar MotoGP. Di trek-trek seperti Circuit of the Americas, COTA, dan Sachsenring, yang memiliki banyak tikungan ke arah kiri, Marquez selalu tampil dominan. Hal ini menunjukkan bagaimana gaya balap Marquez yang unik tetap relevan bahkan setelah ia bergabung dengan Ducati. Dengan tantangan besar dan harapan tinggi di musim mendatang, Pirro percaya bahwa Marquez memiliki potensi untuk terus mengejutkan dunia balap, terutama jika ia berhasil mengatasi kelemahannya di tikungan kanan. MotoGP musim 2025 akan menjadi panggung yang menarik untuk melihat bagaimana Marquez berkembang bersama Ducati. Gigi Dalinya berharap Marc Marquez rutin juara di MotoGP 2025. Setelah debut gemilang Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024, Direktur Teknis Ducati, Gigi Dalinya, secara terbuka mengungkapkan harapannya. Dalinya berharap pembalap berusia 31 tahun itu mampu menjadi langganan juara sepanjang musim MotoGP 2025. Marquez, yang sukses finish keempat dalam tes tersebut, hanya tertinggal dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan saudaranya Alex Marquez. Penampilan apik itu membuat Dalinya semakin yakin bahwa Marquez bisa menjadi kunci dominasi Ducati di musim mendatang. Dalam wawancaranya usai tes, Gigi Dalinya menyatakan keyakinannya bahwa Marquez memiliki kemampuan untuk memenangkan balapan secara rutin. Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Dia memiliki pengalaman, keberanian, dan kemampuan teknis untuk mendorong motor hingga batas maksimal, ungkapnya. Dalinya juga menambahkan bahwa adaptasi Marquez terhadap Desmosedici GP25 berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan.
Kami tahu Mar akan cepat, tetapi melihatnya langsung nyaman dengan GP25 dalam waktu singkat benar-benar luar biasa. Ini memberi kami kepercayaan diri besar bahwa dia bisa menjadi pembalap yang rutin finish di podium atau bahkan menang, tambahnya. Marquez sendiri mengakui bahwa hasil di Barcelona menjadi awal yang baik, tetapi ia menekankan pentingnya kerja keras untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Tes ini menunjukkan potensi besar GP25, tetapi pekerjaan kami baru saja dimulai. Fokus saya adalah memberikan hasil terbaik di setiap balapan, namun prioritas utama tetap menjaga konsistensi, ujar Marquez. Pembalap asal Cervera itu juga memuji tim Ducati yang memberikan dukungan penuh dalam proses adaptasinya. Ducati adalah tim yang luar biasa. Mereka mendengarkan setiap masukan saya dan terus bekerja keras untuk menyempurnakan motor. Saya merasa sangat didukung di sini, tambahnya. Menurut Dalinya, Desmosedici GP25 telah dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan di lintasan lurus dan stabilitas di tikungan. Masukan dari Marquez selama tes di Barcelona dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor ini. Mark memberi kami perspektif baru tentang bagaimana motor ini bisa ditingkatkan. Dengan pembalap seperti dia dan Pecco, Francesco Bagnaia, kami memiliki semua elemen untuk menciptakan motor juara, kata Dalinya. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga memberikan dukungan penuh. Meski menjadi juara dunia 2 kali bersama Ducati, Bagnaia melihat kehadiran Marquez sebagai tambahan kekuatan bagi tim. Mar adalah pembalap hebat. Dia membawa pengalaman dan kemampuan luar biasa. Saya yakin bersama-sama kami bisa membuat Ducati semakin dominan, kata Bagnaia. Dengan hasil positif di tes pramusim Barcelona, Ducati Lenovo Team kini mematok target tinggi untuk musim 2025. Selain mempertahankan gelar juara dunia, Ducati juga berharap bisa mendominasi lebih banyak balapan dan meraih kemenangan beruntun. Dalinya menyimpulkan dengan penuh optimisme, kami memiliki motor yang hebat, tim yang solid, dan 2 pembalap terbaik di dunia. Jika Mar bisa membawa gaya balapnya yang khas dan konsistensi yang luar biasa, saya yakin dia akan rutin juara dan membantu Ducati mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim Barcelona membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Gigi Dalinya dan tim Ducati, serta kerjasama dengan Bagnaia, Marquez diharapkan mampu membawa Ducati ke era baru kejayaan di MotoGP 2025. Semua mata kini tertuju pada langkah besar Marquez dan Ducati di musim mendatang. Bos Ducati optimistis, Marc Marquez harus juara dunia dengan Desmosedici GP25. Keberhasilan Marc Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat semakin memantapkan keyakinan tim Ducati Lenovo menghadapi musim MotoGP 2025. Bos besar Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan bahwa target mereka sangat jelas, membawa Marquez meraih gelar juara dunia bersama Francesco Bagnaia. Dengan motor yang sudah terbukti kompetitif, Domenicali menegaskan bahwa Ducati kini memiliki semua elemen untuk mendominasi MotoGP. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik yang pernah kami buat, ujar Domenicali dalam wawancara terbaru. Dengan kemampuan teknis yang terus kami sempurnakan, ditambah pengalaman dan bakat Marc Marquez, kami tidak melihat ada alasan untuk tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Kepercayaan diri Ducati datang dari hasil positif tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024 lalu. Marquez, yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, berhasil finish di posisi keempat. Prestasi ini hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Sejak memutuskan pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo, Marquez membawa ekspektasi besar. Setelah musim yang penuh tantangan bersama Honda dan 1 musim adaptasi bersama Gresini, Marquez kini berada di posisi terbaik untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, tantangan ini bukan hanya soal motor. Domenicali dan General Manager Ducati, Gigi Dalinya,
telah menetapkan pendekatan yang terfokus pada pengembangan terus-menerus. Kami membutuhkan Mark bukan hanya untuk menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pemimpin dalam pengembangan motor. Itu adalah peran utama yang kami percayakan kepadanya, ungkap dalinya. Meskipun motor GP25 dipuji sebagai salah satu paket terbaik di lintasan, Marquez tetap merendah. Motor ini memang luar biasa, tetapi kompetisi tidak pernah mudah, ujarnya. Saya tahu ekspektasi tinggi, tetapi saya juga sadar akan tekanan untuk tampil konsisten di setiap balapan. Ia juga menambahkan bahwa bekerja bersama tim pabrikan memiliki tuntutan lebih tinggi. Di Ducati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua orang bekerja dengan intensitas penuh, dan itu adalah tantangan yang saya nikmati, kata Marquez. Selain tekanan internal, Marquez juga harus menghadapi persaingan ketat dari dalam tim. Francesco Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati pada 2022 dan 2023, juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama. Pecco Bagnaia adalah pembalap hebat, dan saya sangat menghormatinya, kata Marquez. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan saya yakin itu akan membantu tim mencapai hasil terbaik. Namun, Domenicali dengan tegas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya. Persaingan sehat adalah hal yang baik, tetapi tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan konstruktor dan individu. Untuk itu, kami membutuhkan keduanya berada di puncak permainan mereka. Dengan paket motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, 2 pembalap kelas dunia, dan tim teknis yang solid, Ducati terlihat siap untuk mendominasi musim MotoGP 2025. Domenicali percaya bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah tim. Ducati telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Sekarang, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, kami memiliki peluang besar untuk mencetak rekor baru, pungkasnya. Bagi penggemar MotoGP, musim 2025 menjanjikan persaingan yang menarik. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan besar Ducati dan kembali menjadi juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Frankie Cacerdi kagum, Marc Marquez tunjukkan magisnya dengan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Mantan kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Cacerdi, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona, 19 November 2024. Marquez, yang kini berseragam Ducati Lenovo, berhasil menempati posisi keempat tercepat dalam debutnya menjinakkan Desmosedici GP25. Cacerdi, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama musim 2024, mengakui bahwa bakat dan kerja keras pembalap 8 kali juara dunia itu adalah sesuatu yang spesial. Cacerdi menyatakan bahwa ia tidak terkejut melihat Marquez tampil begitu kompetitif meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marc adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia akan menemukan cara untuk tampil cepat, ujar Cacerdi. Menurutnya, transisi Marquez dari tim satelit Gresini Racing ke Ducati Lenovo terlihat mulus, yang mencerminkan kemampuan adaptasi sang pembalap. Dia seperti spons yang menyerap segala informasi teknis. Dengan Desmosedici GP25, dia langsung menunjukkan performa optimal, membuktikan mengapa dia masih dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambah Cacerdi. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez mencoba 2 motor berbeda, Desmosedici GP24 yang ia gunakan selama musim 2024 dan Desmosedici GP25, motor baru yang dirancang untuk musim 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa GP25 memiliki potensi luar biasa, dengan Marquez hanya tertinggal beberapa 1/10 detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Marquez sendiri mengaku senang dengan perkembangan GP25. Motor ini lebih mudah dikendarai dibandingkan dengan GP24. Ada banyak hal positif,
Tetapi kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya, ujar Marquez usai tes. Cacciardi mengungkapkan bahwa musim 2024 bersama Gresini Racing memberi Marquez waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim sulit bersama Honda. Bersama Gresini, Mark bisa fokus pada balapannya tanpa terlalu banyak tekanan. Itu adalah musim penting yang mempersiapkannya untuk tantangan lebih besar bersama Ducati Lenovo, kata Cacciardi. Sebagai kepala kru saat itu, Cacciardi menilai bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya memberikan umpan balik yang sangat detail kepada para insinyur. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dari motornya, dan dia mampu menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah yang membuat Ducati bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal, tambahnya. Cacciardi juga memuji sinergi antara Marquez dan tim Ducati Lenovo. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati menciptakan potensi besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati adalah tim yang sangat terorganisir. Dengan Mark di dalamnya, mereka memiliki salah satu paket terbaik yang pernah ada di MotoGP, ujarnya. Dengan performa gemilang pada tes pramusim, ekspektasi terhadap Marquez di musim 2025 semakin tinggi. Meski demikian, Frankie Cacciardi yakin bahwa Marquez tidak akan terbebani oleh tekanan. Dia adalah seorang juara sejati. Dia tahu bagaimana mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugasnya, kata Cacciardi. Marquez sendiri tetap rendah hati meski menunjukkan kecepatan luar biasa di Barcelona. Ini baru langkah awal. Saya akan terus bekerja keras bersama tim untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan, ujarnya. Melihat performa menjanjikan Marquez, Gigi Dall'Igna dan Claudio Domenicali memiliki keyakinan bahwa Ducati bisa terus berada di puncak kompetisi MotoGP. Sementara itu, Frankie Cacciardi merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan Marquez, seorang pembalap yang tak henti-hentinya memberikan kejutan di dunia balap motor. Claudio Domenicali ingin Marc Marquez jadi ujung tombak Ducati, tapi Marquez pilih hormati Bagnaia. Debut Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team terus menjadi sorotan setelah tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona pada 19 November 2024 kemarin. Marquez, yang finish di posisi keempat pada tes tersebut, menunjukkan adaptasi yang luar biasa dengan Desmosedici GP25. Keberhasilannya langsung memicu diskusi internal di Ducati, terutama soal hierarki pembalap. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Marquez sebagai pembalap utama tim, tetapi Marquez dengan tegas menolak. Menurut Marquez, Francesco Bagnaia lebih layak memegang status tersebut karena kontribusinya yang signifikan bagi Ducati, termasuk 2 gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023. Dalam sebuah wawancara usai tes Barcelona, Domenicali memuji penampilan Marquez yang langsung tampil kompetitif dengan motor baru. Marc adalah pembalap luar biasa dengan pengalaman dan kemampuan teknis yang sangat tinggi. Kami sangat percaya dia bisa menjadi ujung tombak proyek pengembangan Desmosedici GP25, ujar Domenicali. Domenicali juga menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar soal performa di trek, tetapi juga berdasarkan visi jangka panjang Ducati untuk terus memimpin persaingan di MotoGP. Marc membawa sesuatu yang unik ke tim ini. Dengan kemampuannya membaca motor dan memberikan masukan, dia adalah aset yang sangat berharga, tambahnya. Meski mendapat kepercayaan tinggi dari Domenicali, Marquez memilih untuk merendah. Ia menegaskan bahwa Bagnaia, yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesan Ducati, pantas untuk terus menjadi pembalap utama. Pecco telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Dia membawa 2 gelar juara dunia dan menjadi pemimpin yang luar biasa di tim ini. Saya baru saja tiba, jadi saya rasa belum pantas untuk mengambil peran itu, kata Marquez. Selain itu, Marquez menyebut bahwa dirinya ingin fokus pada adaptasi dengan motor dan tim baru. Saya di sini untuk bekerja sama, belajar, dan membantu tim ini terus berkembang. Tidak ada kompetisi internal, hanya kolaborasi, jelasnya. Bagnaia,
yang finish di posisi ketiga pada tes Barcelona, mengaku tersentuh oleh sikap Marquez. Mark menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Dia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia, dan fakta bahwa dia mengakui peran saya di Ducati sangat berarti bagi saya, ujar Bagnaia. Bagnaia juga menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan motivasi tambahan untuk terus berkembang. Kami memiliki hubungan yang baik sebagai rekan satu tim. Saya yakin kami bisa saling mendukung untuk membawa Ducati ke level berikutnya, tambahnya. Keputusan untuk menentukan hierarki pembalap dalam tim menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati. Dengan dua pembalap papan atas seperti Marquez dan Bagnaia, tim memiliki keunggulan yang jarang dimiliki oleh tim lain. Ini adalah situasi ideal. Kami memiliki dua pembalap yang sangat kompetitif dan bisa saling mendorong. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan dan memastikan keduanya merasa didukung, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia, Ducati Lenovo Team diprediksi akan menjadi kekuatan dominan di MotoGP 2025. Marquez, yang telah menunjukkan adaptasi luar biasa dengan Desmosedici GP25, diperkirakan akan sering bersaing di puncak klasemen. Namun, fokus tim tidak hanya pada hasil individu, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang motor Desmosedici agar tetap menjadi yang terbaik di grid. Keputusan Marc Marquez untuk menolak status sebagai pembalap utama menunjukkan sikap rendah hati dan profesionalisme yang tinggi. Di sisi lain, Ducati Lenovo kini memiliki dua pembalap hebat yang siap membawa tim menuju kesuksesan lebih besar. Dengan sinergi antara Marquez dan Bagnaia, musim MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu yang paling menarik.